Pak Susno yang juga pernah menjabat sebagai anggota PPATK. Pak Susno, melihat hal seperti ini apakah sebuah fakta baru, fakta yang mengagetkan, atau sebenarnya sudah lama data-data seperti ini dimiliki oleh PPATK, keterlibatan oknum kita bisa sebutkan. Kita agak meluas memang, tidak hanya anggota dewan, tapi mungkin juga kepolisian ataupun juga tadi pegawai Kemkominfo yang dikatakan juga oleh Mas Johan Budi terlibat hal-hal seperti ini, hal-hal praktek judi yang memang dilarang oleh negara. Pak Susno. Pertama, ya, data PPATK itu akurat, ya, itu pertama. Karena data PPATK adalah data elektronik yang tercatat untuk sekian tahun yang lalu. Kedua, judi online ini bukan baru, dan hal ini dilaporkan oleh PPATK bukan baru sekarang, sudah cukup lama. Heboh sebentar, terus menghilang. Korban sudah banyak, ada yang membunuh orang, ada yang bunuh diri, ada yang tangkap karena menggelapkan uang kantor, dan lain-lain. Jadi angka sekian ratus triliun itu memang benar adanya. Terus sudah dibentuk Satgas oleh Presiden. Tapi saya agak ragu-ragu. Kenapa Pak? Apakah Satgas ini kita sudah banyak Satgas kan? Satgas pemberantasan pungli. Sampai sekarang masih ada Satgasnya. Umur Satgas itu udah sekian tahun, tapi apa hasilnya? Siapa yang ditangkap? Terus pungli masih banyak. Nah, Satgas judi online ini suatu Satgas yang tugasnya lebih gampang sebenarnya. Kenapa saya katakan lebih gampang? Yang sulit itu menangkap judi offline karena dia di rumah, di hotel, di kapal, atau di mana-mana. Tapi kalau online ini kan jejak elektroniknya ada, memutus rantainya, alirannya juga gampang. Tinggal kerjasama dengan PPATK, dengan OJK, dibekukan aja rekeningnya. Semua rekening yang terlibat itu beku. Karena kalau beku, antara pemain dan bandar tidak bisa saling menyalurkan uang. Oke, Pak Susno, saya potong sedikit. Yang harusnya dibekukan, apakah juga termasuk rekening pemainnya, penggunanya? Menurut Pak Susno seperti itu? Iya. Oke. Iya, dua-duanya. Kalau dua arah udah dibekukan nggak bisa main lagi. Hanya tinggal hubungan telepon atau hubungan internet atau hubungan apa, ya ada, tapi nggak ada taruhnya kan? Susah kan? Nah, yang terjadi ini hubungan antar rekening melalui jaringan silinder yang terjadi. Tetapi kalau rekening itu beku, maka rekening si pemain tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Rekening bandar tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Ya maka apa yang mau dimainkan? Nah tinggal kalau mau tidak sekian ratus ribu atau sekian juta pemain itu, ya tinggal telusuri aja rekeningnya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Jadi sebenarnya hal ini tergantung niat kita. Kalau niat kita betul mau memberantas itu, lebih gampang memberantas judi online daripada memberantas judi offline. Apalagi dibandingkan dengan memberantas narkoba. Dibandingkan dengan ya tinggal niatnya aja. Makanya bukan caranya dengan, kan sekarang dilakukan razia memeriksa HP diperiksa, ya ngapain periksa HP? Data dari PPATK sudah ada, rekening bandar ada, rekening pemain ada, ya udah bekukan aja semua rekening itu, selesai urusan. Baik, kita berhenti sampai di poin itu dulu, Pak Susno. Nanti Pak Susno juga bisa berikan pandangan setelah jeda, termasuk juga Mas Johan Budi, karena tadi Pak Susno katakan ini sebenarnya sudah lama menyita perhatian, heboh kemudian hilang, heboh kemudian hilang. Bagaimana kemudian untuk kali ini supaya penanganan betul-betul serius, apalagi kemudian sampai disebut atau sampai dibentuk Satgas, sehingga kemudian tidak sia-sia adanya Satgas ini. Termasuk juga tadi kalau Pak Susno mengatakan salah satu solusinya adalah dibekukan semua rekening pemain, kemudian juga rekening dari bandarnya. Apakah untuk membekukan rekening ini butuh pembuktian lain atau hanya berdasarkan daftar yang dimiliki oleh PPATK? Nanti bisa dibahas lebih lanjut, termasuk Bang Lusius juga bisa berikan pandangannya selaku pemerhati parlemen tentunya. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.
Kita akan melanjutkan perbincangan dan kita dengarkan apa pandangan dari Bang Lusius Karius selaku peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Apa yang bisa Abang katakan dari masih ada oknum legislator, baik itu tingkat daerah, tingkat pusat, pegawai kesekjenan yang ternyata malah terlibat dengan judi online? Betul. Ya, saya kira memprihatinkan sih ya, walaupun tadi diakui bahwa bukan cuma di DPR saja atau bukan cuma anggota dewan gitu ya. Hampir di semua lembaga gitu. Ada saja yang kemudian terlibat judi online. Tapi kita bicara DPR gitu dengan panggung yang begitu luar biasa gitu ya, menjadi pusat perhatian sebagai wakil rakyat gitu ya. Jadi efeknya itu tentu agak berbeda ketika kemudian kita bicara soal karyawan atau staf di eksekutif maupun di yudikatif gitu ya. Dan saya kira kenapa kemudian ribut-ribut soal 1.000 lebih anggota dewan yang terlibat judi online ini, itu karena peran atau posisi DPR itu sendiri gitu ya, sebagai lembaga tinggi negara, orang-orang yang kemudian dipilih melalui pemilu gitu ya, dipercayakan oleh warga negara untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Orang-orang yang dipercaya ini justru kemudian menggunakan kepercayaan itu, menggunakan waktu menjadi anggota DPR-nya itu untuk kemudian terlibat dalam judi online gitu ya. Bahwa misalnya ada penjelasan ini judi online ini karena dibikin seperti game, lalu orang masuk dengan happy, kemudian terjebak dan banyak utang dan lain sebagainya. Saya kira sih itu tidak kemudian bisa menjawab apa gitu ya, pertanyaan soal kenapa sih sebagai anggota DPR kok bisa terlibat judi online. Mereka punya pendapatan yang memadai gitu ya. Mereka punya banyak pekerjaan yang membuat mereka mestinya tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian main-main gitu ya dengan judi online itu gitu ya. Dan saya kira ada banyak hal yang membuat kita kemudian merasa bahwa parlemen kita dengan segala kemewahan yang diberikan oleh negara gitu ya, itu tidak cukup kemudian punya tanggung jawab moral yang memadai untuk memastikan mereka bisa menjadi contoh gitu ya. Ketika kita misalnya bicara soal judi online yang semakin masif gitu ya, kita hampir tidak punya lembaga yang bisa kita jadikan rujukan gitu. Kepada siapa sih kita berharap gitu ya, atau kepada siapa kita bisa mencontohi soal bagaimana bisa menghindari judi online itu gitu ya. Kan hampir segala sesuatu di negara ini gitu ya, semuanya melalui DPR, regulasi gitu ya, pemilihan pejabat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi DPR ini adalah jantung kehidupan berbangsa kita gitu ya, di samping tentu ada presiden di sisi yang lain gitu ya. Jadi kalau dari pusatnya saja kemudian penyakit judi online ini terjangkiti dengan masif, secara masif gitu ya. Ya itu dia, kita kehilangan harapan, kita hampir tidak melihat ada solusi yang gampang yang bisa kita lihat ke depannya untuk memberantas judi online. Walaupun tadi Pak Susno sudah menyampaikan ada solusi mudah yang mestinya bisa dilakukan untuk memberantas judi online, beda dengan narkoba gitu ya. Tapi apa jadinya ketika kemudian kita mendorong solusi-solusi itu, ketika kemudian DPR yang mestinya bisa menjadi bagian dari lembaga yang memberikan solusi, itu kemudian terjebak dalam persoalan yang ingin kita carikan solusinya, yaitu judi online. Ya sama seperti penegak hukum gitu ya. Tadi disebutkan juga ada penegak hukum yang juga terlibat. Ya sulit kemudian kita mengharapkan ada penegakan hukum yang tegas untuk judi online ini ketika lembaga penegak hukum atau anggota yang kemudian menjadi penegak hukum juga terlibat. Jadi ini sih gitu ya, buah si malakama betul ini judi online gitu. Jadi saya pikir kalau seandainya saja DPR atau anggota DPR tidak terjebak di sana, mudah bagi kita untuk mengharapkan DPR bisa melahirkan regulasi atau semacam itu untuk memastikan ada pengentasan judi online yang tegas gitu ya di negara ini. Ya, kalau Bang Lusius katakan ini adalah merupakan jantungnya begitu kan. Nanti sanksinya seperti apa yang seharusnya pas, tapi nanti Bang Lusius bisa berikan pandangan.